Kina, kita pulang ke rumah Okto malam ini, Ezra berkata. Saat pulang ke rumah Okto kemarin, kakek pernah memperingatkan Ezra untuk pulang ke rumah Okto setelah menyelesaikan tugas. Ezra berpikir bahwa setelah pulang kali ini, mereka tidak akan pulang lagi hingga Kina melahirkan bayi, kemudian mengatur Kina untuk dirawat di rumah sakit seminggu sebelum tanggal perkiraan melahirkan. Begitu memikirkan bahwa masih ada 20 hari lagi sudah bisa melihat bayi, Ezra diam-diam merasa sangat senang, bahkan tidak tahan lagi dan membayangkan apakah bayinya juga selembut dan semanis seperti istrinya. Kina duduk di daib, suhu matahari yang sekarang sangat bagus, tidak dingin dan juga tidak akan terasa panas seperti siang hari, sangat nyaman dan hangat. Ezra masih ingin mengatakan sesuatu pada Kina. Ezra baru saja ingin berkata, ponsel sudah berdering. Ezra melirik panggilan masuk, kemudian segera mengangkatnya. Kina duduk di sebelah dan mendengar apa yang dikatakan oleh Ezra pada orang yang ada di dalam telepon. Telapak tangan mengepal dengan erat, tapi segera mengendurkannya. Mata dipenuhi dengan tatapan dingin. Setelah menutup telepon, Ezra berkata pada Kina dengan nada yang sedikit meminta maaf. Kina, aku masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus ditangani. Setelah selesai menanganinya, kita pulang ke rumah Okto di malam hari. Awalnya ingin menemani Kina untuk tinggal sebentar lagi, tapi masih ada urusan di sana yang harus ditangani olehnya. Kina tidak berbicara, tapi hati semakin marah. Terlihat jelas bahwa pria ini sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Bajingan ini sama sekali tidak mengerti sebuah kebenaran, bahkan jika Ezra sangat bekerja keras. Pekerjaan tidak akan pernah selesai, bahkan jika tidak ada Ezra. Seseorang juga akan segera mengambil alih pekerjaan yang dikerjakan oleh Ezra sekarang. Gerakan yang menahan bandar narkoba untuk melakukan pertukaran narkoba kali ini bisa dikatakan sangat berhasil. 1,1 ton narkoba berhasil disita, kemudian menangkap puluhan pemimpin cabang organisasi bandar narkoba, serta kader penting di pusat organisasi bandar narkoba. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan kasus pemberantasan peredaran narkoba terbesar di dalam sejarah negara R. Saat berita ini menyebar di kalangan militer di kota Leicester, seluruh orang yang bertingkat tinggi di wilayah militer terkejut, tapi sangat sedikit orang yang tahu bahwa Ezra yang menemukan dan memecahkan kasus pemberantasan peredaran narkoba yang terbesar di dalam sejarah. Karena masih harus menangkap orang jahat yang tersisa di dalam organisasi bandar narkoba yang sangat besar ini, serta interogasi selanjutnya dan masalah yang timbul dari kecelakaan masih sangat banyak, Ezra sepenuhnya tidak bisa meluangkan waktu untuk membawa Kina pulang ke rumah Okto. Ezra hanya bisa menelepon kembali ke rumah Okto untuk menjelaskan semuanya secara sederhana. Awalnya Kina berencana untuk memperlakukan Ezra dengan dingin selama beberapa hari, biar Ezra merenungkannya dengan baik, tapi tidak menyangka bahwa Ezra semakin sibuk, sehingga Kina yang diperlakukan dengan dingin oleh Ezra. Oleh karena itu, setelah melihat Ezra yang sudah sedikit kurus dalam waktu dekat-dekat ini, Kina merasa kasihan. Kina juga merasa semakin marah. Hari ini adalah hari Minggu. Setelah Ezra pergi bekerja, Kina berpura-pura menelepon Ezra di depan Bibi Nam dan Judith. Kina memberitahu Ezra bahwa dirinya sendiri ingin pulang ke rumah Okto, kemudian menyuruh Judith untuk mengantarnya pergi. Saat Ezra selesai bekerja dan pulang ke rumah di siang hari, Ezra tidak melihat Kina dan Judith. Ezra mengira bahwa Kina sedang beristirahat di dalam kamar. Teringat bahwa Kina bersikap sangat dingin padanya dalam waktu dekat-dekat ini, Kina selalu tidak banyak berbicara dengannya. Ezra mungkin bisa menebak alasannya, tapi hanya bisa menghela napas dengan tidak berdaya. Setelah sibuk beberapa hari lagi, Ezra sudah mempunyai waktu. Pada saat itu, Ezra baru membujuk Kina lagi, kemudian meminta maaf pada Kina. Setelah kembali ke kamar, Ezra sama sekali tidak melihat Kina. Kemudian Ezra berjalan ke balkon dan melihat ke bawah, tapi sama sekali tidak melihat Kina di taman belakang. Begitu turun ke lantai bawah dan melihat Bibi Nam sedang menyajikan makanan ke atas meja, Ezra bertanya dengan nada yang dingin, "Di mana nyonya muda kedua?" Bibi Nam tertegun sejenak.
Kemudian diam-diam berpikir bahwa tuan muda kedua sangat pelupa. Nyonya muda kedua baru menelepon tuan muda kedua di pagi hari dan mengatakan bahwa akan pulang ke rumah Okto. Sekarang tuan muda kedua sudah melupakannya. Bibi Nam yang sudah tanggap malah mengingatkannya dengan hormat. Tuan muda kedua, Nyonya muda kedua sudah kembali ke rumah Okto di pagi ini. Setelah mendengarkan ini, ekspresi di wajah Ezra menjadi dalam, alisnya juga berkerut. Begitu teringat bahwa Kina sudah hamil 9 bulan, kemudian Ahri benar-benar merupakan anggota di organisasi bandar narkoba. Bos di balik layar sama sekali belum ditangkap, jadi sangat berbahaya di luar. Judith yang melindungi keselamatan Kina, masalah tentang Kina pulang ke rumah Okto tanpa izin dari Ezra, Judith malah tidak memberitahukannya kepada Ezra. Sialan, Nyonya muda kedua ingin kembali ke rumah Okto. Kenapa tidak ada seorang pun yang memberitahukan masalah ini kepadaku? Ezra bertanya dengan nada dingin. Bibi Nam sedikit bingung, kemudian terus menjelaskannya. Tuan muda kedua, tadi pagi Nyonya muda kedua menelepon Anda di depan kami. Judith juga mendengarnya, setelah mendapatkan izin dari Anda. Judith baru mengantar Nyonya muda kedua untuk pulang ke rumah Okto. Kapan Kina meneleponku? Aku bahkan tidak mengizinkan Kina untuk pulang ke rumah Okto. Aku akan pulang ke rumah Okto. Ezra mengatakan perkataan ini dengan wajah suram, kemudian segera berbalik badan dan berjalan keluar. Wanita bodoh itu sudah menjadi jahat, beraninya berpura-pura menelepon untuk menipu orang lain, menyuruh Judith untuk membawanya pulang ke rumah Okto tanpa izin. Villa keluarga Okto, Kalenia memegang tangan Kina yang sudah lama tidak bertemu, kemudian berkata dengan nada yang sedikit mencela, Ezra benar-benar sangat keterlaluan. Ezra malah menyuruhmu pulang ke rumah Okto sendirian. Ibu, Ezra sangat sibuk dalam waktu dekat-dekat ini. Tidak ingin membiarkan ibu mertuanya melihat bahwa mereka berdua sedang bertengkar. Kina mengatakan perkataan baik untuk Ezra sambil tersenyum polos. Ini hanyalah alasan. Sekarang perutmu sudah 9 bulan, bahkan jika Ezra sangat sibuk, seharusnya juga memiliki waktu untuk mengantarmu pulangkan. Kamu pulang sendirian, Ezra malah bisa tenang. Kalenia merasa tidak adil untuk Kina. Nanti aku harus menelepon Ezra untuk memberi pelajaran kepadanya. Kina merasa bersalah, masalah tentang dirinya sendiri pulang ke rumah Okto, pria itu sama sekali tidak tahu. Demi tidak membiarkan ibu mertuanya menelepon pria itu, Kina segera mengalihkan topik pembicaraan. Tapi tidak lama kemudian, pengurus rumah tangga berjalan kemari, kemudian berkata pada Nyonya Okto, Kalenia, dengan hormat, Nyonya, Tuan muda kedua mengatakan bahwa dia sedang melakukan perjalanan ke sini, sebentar lagi akan tiba di rumah Okto. Tampaknya Tuan muda kedua memiliki keinginan untuk bertahan hidup yang cukup kuat. Kalenia mendengus dingin. Kalenia menyuruh pengurus rumah tangga untuk mundur, kemudian terus mengobrol dengan Kina. Setelah mendengar laporan dari pengurus rumah tangga, Kina merasa seluruh tubuhnya merinding. Kina, apakah kamu merasa dingin? Setelah melihat Kina menggigil, Kalenia segera memerintah pelayan untuk mematikan AC dan mengambil mantel yang tipis ke sini. Tidak, Kina segera menyangkal. Bagaimana mungkin berani mengatakan bahwa dirinya sendiri ketakutan oleh kabar tentang Ezra akan pulang ke rumah Okto. Apalagi sekarang sudah musim panas, iklim yang menyenangkan di kota Leicester, bagaimana mungkin akan kedinginan di musim ini? Karena Ezra mengatakan bahwa dia ingin pulang ke rumah Okto untuk makan. Jadi keluarga Okto hanya bisa menunda makan siang selama 1 jam. Tapi takut Kina yang sedang hamil akan kelaparan, Kalenia memerintah pelayan untuk menyajikan sedikit kue kering, biar Kina mengisi perut dulu. Tidak lama kemudian, setelah mendengar suara mesin dari luar, tangan Kina menjadi gemetar, kue kering yang diambil di tangan jatuh ke lantai. Setelah menyadari reaksi Kina sedikit aneh, Kalenia bertanya dengan nada yang prihatin. Ada apa, Kina? Tidak ada. Mungkin Ezra sudah pulang. Aku merasa sedikit senang. Kina mengeluarkan sedikit senyuman, dan berpura-pura sangat senang.
kemudian berbicara omong kosong. Setelah mendengar Kina mengatakannya seperti ini, Kalenia langsung merasa tenang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Ezra yang mengenakan seragam militer yang mendominasi muncul di aula keluarga Okto. Pandangan pertama langsung melihat wanita kecil yang melarikan diri ke keluarga Okto tanpa sepengetahuannya. Begitu melihat Ezra, Kina segera menundukkan kepala. Satu sisi karena merasa bersalah, satu sisinya lagi karena masih marah pada Ezra, tidak ingin melihat Ezra, terutama wajah yang sudah kurus itu. Kina, kenapa tidak memberitahuku bahwa kamu pulang ke rumah Okto? Setelah berjalan ke depan Kina, Ezra bertanya dengan nada yang sedikit dalam. Kina mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara, kemudian juga tidak mengangkat kelopak matanya untuk melihat Ezra. Apa situasinya? Kalenia melirik mereka berdua dengan tatapan sedikit bingung. Jangan-jangan Ezra tidak tahu bahwa Kina pulang, setelah merasakan bahwa suasana tiba-tiba berubah menjadi tegang. Kemudian Kina tidak menghiraukan perkataan Ezra. Kalenia diam-diam berpikir bahwa mereka berdua pasti bertengkar. Jadi Kalenia langsung memecahkan kebuntuan. Kalenia membantu Kina untuk berbicara. Ini merupakan rumah Kina. Begitu merindukanku, Kina langsung pulang ke sini. Jangan-jangan Kina harus meminta izin darimu untuk pulang ke sini? Kalenia merasa bahwa Kina pasti merasa dirugikan, sehingga baru pulang ke rumah Okto tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah memikirkan bahwa Kina sudah merasa dirugikan, Kina sama sekali tidak pulang ke rumah orang tuanya, tapi malah pulang ke rumah Okto. Kalenia merasa sangat hangat. Ini menjelaskan bahwa Kina benar-benar menganggap rumah Okto sebagai rumahnya sendiri. Ibu, aku tidak bermaksud seperti itu. Ezra menjawab dengan nada dingin, kemudian menjelaskan, hanya saja Kina sudah hamil 9 bulan. Jika ingin pulang ke rumah Okto, Kina bisa memberitahuku. Aku akan membawanya pulang secara pribadi. Di perjalanan, Ezra menelepon ke rumah Okto. Setelah mengetahui bahwa Kina sudah pulang ke rumah Okto dengan aman, Ezra baru menghela napas lega. Tapi saat menghadapi masalah tentang Kina pulang ke rumah Okto tanpa meminta izin darinya, Ezra masih sedikit marah. Pekerjaanmu begitu sibuk, apakah kamu mempunyai waktu untuk mengantar Kina pulang? Kalenia melirik Ezra dengan tatapan dingin. Semalam Ezra menelepon ke rumah Okto dan mengatakan bahwa pekerjaannya sangat sibuk, sehingga tidak bisa pulang ke rumah untuk makan. Setelah mendengar perkataan ibunya yang kejam ini, Ezra mengerutkan bibir bawahnya dan tidak berbicara lagi. Ezra benar-benar sangat sibuk dalam waktu dekat-dekat ini. Jika bukan karena Kina pulang ke rumah Okto tanpa meminta izin darinya, Ezra mau tidak mau harus ikut pulang ke rumah Okto untuk memastikan apakah Kina aman atau tidak. Saat ini, pengurus rumah tangga muncul tepat waktu, kemudian bertanya pada Kalenia dengan hormat, "Nyonya, sekarang tuan muda kedua sudah pulang. Apakah sudah boleh makan?" Makan sekarang saja, jangan membuat Kina kelaparan." Kalenia berkata sambil mengangguk. Setelah mendengarkan ini, pengurus rumah tangga segera memerintah pelayan untuk menyajikan makanan untuk makan siang. Di atas meja makan, meski Ezra masih marah, tapi tetap tidak lupa mengambil makanan untuk Kina. Terkadang akan berbicara dengan Kina, karena semua anggota keluarga Okto ada di sini. Kina hanya bisa menjawab secara ringkas. Anggota lain di keluarga Okto juga melihat bahwa mereka berdua pasti bertengkar, tapi hanya melihat saja dan tidak mengatakan apa-apa. "Ezra," kakek Okto tiba-tiba memanggil Ezra. Ezra mengangkat kelopak matanya dan melihat ke arah kakeknya. "Aku sudah memikirkan 2 nama untuk putramu, Rezeki Okto dan Billy Okto. Menurut Ezra, nama mana yang terdengar bagus?" Kakek Okto menanyakan pendapat Ezra dengan tenang. Anak akan dilahirkan dalam waktu kurang dari sebulan. Kemudian kakek Okto juga mengikuti cara mereka dalam membuat nama. Nama anak terdapat marga mereka berdua. "Menurutku, Rezeki terdengar bagus." Vito mengungkapkan pendapatnya dulu. "Billy juga bagus." Kalenia dan Eldrick memiliki pemahaman diam-diam, mereka berkata serempak. Ekspresi di wajah Ezra menjadi sedikit suram lagi.
kemudian berkata dengan menahan kemarahannya, "Aku hanya memiliki anak perempuan, yang bernama Burma Okto. Tapi aku merasa itu merupakan anak laki-laki." Reski terdengar bagus. Kina sengaja membuat Ezra marah, kemudian bertentangan dengan Ezra. "Anak perempuan," Ezra memasang wajah cemberut, kemudian berkata dengan tegas. "Ezra, kamu jangan berjuang lagi. Aku mendengar bahwa wanita hamil memiliki intuisi yang sangat akurat. Kina merasa itu merupakan anak laki-laki, maka pasti merupakan anak laki-laki." Kalenia juga ikut mengejek. Saat menghadapi masalah tentang apakah Kina mengandung anak laki-laki atau anak perempuan, Kalenia merasa bahwa itu bisa membuat Ezra marah. Begitu melihat penampilan Ezra yang keras kepala dan gigih, itu sangat imut dan menyenangkan. "Cukup," Ezra berkata dengan suara yang sedikit dalam. Kemudian berkata lagi, "Coba saja siapa yang berani mengatakan bahwa bayi merupakan anak laki-laki." Semua anggota keluarga Tang tidak berani berbicara lagi. Harus ada batasnya jika membuat Ezra marah. Harus tahu bahwa penampilan Ezra yang marah sangat menakutkan. Setelah makan siang, karena masih ada urusan penting yang harus diselesaikan di dalam markas, Ezra melihat jam dan bersiap untuk kembali ke markas, bahkan ingin membawa Kina untuk pulang bersama dengannya. Tapi begitu teringat bahwa luka di bahu Ezra yang masih belum sembuh, Ezra juga menjadi kurus karena sangat sibuk bekerja dalam waktu dekat-dekat ini. Sekarang Ezra masih begitu bekerja keras. Kina merasa sangat marah. Kina merasa bahwa Ezra sudah gila. "Aku ingin tinggal di rumah Okto selama beberapa hari. Aku tidak ingin kembali ke markas untuk sementara waktu." Kina menolak. "Kina," Ezra berkata dengan nada yang sedikit rendah. Kemudian berkata, "Aku tidak tenang jika kamu berada di rumah Okto. Kamu harus pulang bersama denganku." Sebelumnya ada orang yang menyelinap masuk ke rumah Okto dan membunuh pelayan itu. Kemudian pembunuh itu masih belum ditemukan. Jika pihak lain bertindak karena Kina, bahkan jika keluarga Okto dijaga ketat, Ezra tetap tidak tenang untuk membiarkan Kina tinggal sendirian di rumah Okto. "Tidak tenang apaan? Rumah Okto bukanlah tempat yang memakan orang. Kami tidak mungkin memakan Kina." Kalenia memelototi Ezra. Kalenia merasa bahwa putranya terlalu enggan untuk berpisah. Kina baru saja pulang ke rumah Okto. Ezra sudah mengejar kemari. Sekarang Kina ingin tinggal selama beberapa hari. Ezra malah tidak mengizinkannya. "Ibu, aku sudah sedikit mengantuk. Aku kembali ke kamar untuk tidur siang dulu." Setelah selesai berbicara, Kina bangkit dari sofa dan berjalan ke lantai atas. Setelah melihat situasi ini, Ezra segera mengejar Kina. "Kina, aku tahu aku sudah memperlakukanmu dengan dingin dalam waktu dekat-dekat ini. Aku meminta maaf. Tapi tunggu aku sibuk beberapa hari lagi. Aku tidak akan lagi memperlakukanmu dengan dingin. Kamu ikut aku pulang ke markas, oke?" Ezra berjalan di sebelah Kina, kemudian berkata dengan suara rendah dan menjilat. "Tidak, aku sudah bosan tinggal di markas. Tempat yang begitu kecil, bahkan ingin berjalan-jalan saja. Aku tidak tahu kemana aku bisa berjalan." Kina mencari sebuah alasan untuk menolak tanpa ragu-ragu. "Setelah kita kembali ke markas, aku akan mengeluarkan perintah untuk memberitahu semua orang di dalam markas. Kamu merupakan istriku, kamu sudah bisa berjalan dengan bebas di dalam markas. Tempat mana yang ingin kamu pergi, tidak ada seorang pun yang menghentikanmu." Ezra melemparkan persyaratan negosiasi. Kina merupakan istrinya, ingin berjalan dengan bebas di dalam markas, sama sekali bukan masalah yang besar. "Tidak, tidak ada mal di dalam markas yang bisa berbelanja. Aku tinggal di rumah Okto. Saat aku merasa bosan, aku bisa pergi berbelanja bersama dengan ibu. Aku bisa membeli pakaian dan perhiasan." Kina menolak lagi. "Kina, kalau begitu kamu bilang bagaimana kamu baru bersedia untuk pulang bersama denganku?" Setelah berkata, Ezra memblokir pintu kamar dan tidak membiarkan Kina berjalan masuk. "Bagaimana kamu baru bersedia untuk membiarkanku tinggal di rumah Okto selama beberapa hari?" Kina bertanya balik sambil memelototi Ezra, kemudian menguap karena merasa sedikit mengantuk. Kina berkata, "Aku sangat mengantuk."
Ezra berdiri di pintu untuk menghalangi Kina sejenak, tapi pada akhirnya tetap menggeserkan tubuhnya dan membantu Kina untuk membuka pintu. Kina berjalan masuk ke kamar dan naik ke tempat tidur. Kina berbaring dengan membelakangi Ezra, kemudian tiba-tiba menutupi kepalanya dengan selimut, kemudian tidak mau melihat Ezra. Kina, jangan menutupi kepalamu dengan selimut saat tidur, itu akan membuatmu merasa pengap, Ezra berkata sambil menarik selimut ke bawah. Ezra sudah mengatakannya berkali-kali, tapi Kina tetap tidak bisa mengubah kebiasaan buruk ini.